Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana yang telah dituliskan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, sebuah kisah yang terjadi ketika mereka duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika satu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah berkata, sabda, "Yatla 'alaikum al-an rajulun min ahlil jannah." Akan keluar kepada kalian sekarang seorang laki-laki yang merupakan bagian dari ahli syurga. Tidak lama kemudian fatala rajulun minal ansar, maka keluarlah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Tantifu li khayatihi min wudu'il. Dia keluar dari tempat wudu, qad ta'allaka taghlayhi fi yadihi syimal. Dia menenteng sendal dengan tangan kirinya. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, dia pergi. Falamma kana wadan, maka manakala besok kami duduk lagi bersama Rasulullah SAW, qala Nabi SAW mislu dzalik. Kemudian Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama seperti kemarin. Dan keluar kepada kalian sekarang seorang laki-laki yang merupakan bagian dari ahli syurga. Yang keluar fatala'a dzalika rajulun mislu marra awal. Yang keluar pada waktu itu sama laki-laki yang kemarin juga, dengan posisi yang sama. Dia keluar dari tempat wudu, dia tenteng sendal dengan tangan kirinya, dia masuk ke dalam masjid, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia pergi. Falamma kana yaum tsalits, hari yang ketiga, mislu dzalik. Demikian juga Rasulullah ngomong dengan perkataan yang sama, yang keluar laki-laki yang sama. Maka setelah 3 hari itu, falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Setelah 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan dengan perkataan yang sama, dan yang keluar adalah laki-laki yang sama dengan kondisi dan keadaan yang sama.
Dan yang kami ketahui laki-laki tersebut laki-laki biasa, bukan seorang tokoh, bukan seorang yang terpandang, bukan seseorang yang merupakan bagian dari sahabat senior atau siapa gitu, tidak. Dia orang biasa. Bahkan rumahnya di pinggiran kota Madinah, sedikit agak jauh dari masjid. Tidak ada sebuah kelebihan yang kami dapati, yang kami ketahui pada diri laki-laki Ansor tersebut. Maka sidang jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Abdullah bin Amr bin As, "Inni la haitu abi, fa qasamtu alla adkhala alaihi thalathan. Fa inna ra'aita an tu'tiyani ilaika hatta tamsi." Fa'alta? Qala na'am. Qala Anas, wa kana Abdullah yuhdathu annahu ya'tamahu tilkal layali thalath. Karena Abdullah bin Amr penasaran, maka dia pun mulai merencanakan untuk tinggal selama 3 hari 3 malam di rumah laki-laki, untuk mencari tahu apa gerangan yang membuat dia sehingga Rasulullah SAW mengatakan ia merupakan rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki yang merupakan ahli syurga. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menginap di rumah laki-laki ini. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika kita ingin mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang seseorang, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan orang. Yang pertama, menginap di rumah dia 3 hari 3 malam. Maka baru boleh kita mengatakan, saya sangat mengenal dia. Kalau belum pernah menginap di rumah dia 3 hari 3 malam, jangan pernah mengatakan saya tahu betul dengan dia. Yang kedua, kata Rasulullah, menjadi tetangganya. Karena orang yang paling tahu keadaan kita, perilaku kita, semuanya itu adalah tetangga. Demikian juga kita dan tetangga. Maka baru boleh kita mengatakan, saya tahu betul siapa dia. Kenapa? Dia tetangga saya. Yang ketiga, kata Rasulullah, ketika kita sudah pernah bertransaksi keuangan, finansial dengan dia beberapa kali. Terutama dalam persoalan pinjam-meminjam, utang piutang, maka kita akan mengetahui siapa sesungguhnya. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab bahkan menambahkan, atau yang keempat, kita pernah bermusafir bersama dia lebih dari 3 hari 3 malam dengan perbekalan yang pas-pasan. Kita pas-pasan, dia juga pas-pasan. Nah, kita akan tahu juga kalau lebih dari 3 hari 3 malam bermusafir dengan dia, bagaimana sesungguhnya dia. Kembali lagi kepada cerita kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin As. Setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menginap di rumah laki-laki Ansar tadi, dia tidak mendapati sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang bisa dikatakan begitu mulia sehingga Rasulullah menyebut rajulun min ahlil jannah. Dari 3 malam yang aku ketahui, 1 malam dia tahajud, 2 malam tidak. Dari 3 hari, 2 hari dia duha, 1 hari lagi tidak. Baca Qur'annya juga tidak seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, tidak. Kapan dia sempat baca Quran, kalau enggak. Tidak ada kelebihan yang luar biasa yang saya dapati apa gitu. Apa dia bersedekah dengan jumlah yang banyak, dia juga orang miskin. Atau apalah yang lain seperti itu, dia memasak sesuatu untuk dibagi-bagi kepada tetangga tiap hari, juga enggak. 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menginap di rumah laki-laki ini, tidak didapati sesuatu yang istimewa. Bagaimana misalnya sahabat senior yang lainnya yang begitu istimewa kepribadian mereka. Utsman bin Affan misalnya, betapa istimewanya beliau dengan hartanya.
pada perang Tabuk, Utsman bin Affan itu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tangga mimbar Nabi lebih dari 3, maka di setiap tangga Nabi itu Utsman bin Affan menginfakkan hartanya. Karena perang Tabuk itu perang penceklik. Setahun yang lalu panen kurma gagal. Satu-satunya andalan pertanian orang Madinah ya kurma. Ada lain pada waktu itu. Jadi ketika gagal panen kurma, maka 1 tahun itu musim penceklik. Sementara pada tahun saat tidak gagal, tahun di mana perang Tabuk itu terjadi, bertepatan dengan hampir panen kurma. Dan ini tidak gagal. Nah, Rasulullah ngajak para sahabat kemudian untuk berperang. Ke Tabuk pula, jauh. Perbatasan dengan negeri Syam. Nah, kalau ini ditinggalkan, maka kurma itu akan jatuh dengan sendirinya, tidak bisa dipanen. Pulang dari perang Tabuk, udah habis. Gagal lagi panennya, jatuhnya kan begitu. Nah, dalam menceklik seperti itu, sahabat tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan perang Tabuk dan mengatakan perang ini adalah perang yang tidak memiliki modal. Maka siapa di antara kalian yang mau menginfakkan harta kalian untuk perang Tabuk ini? Diam semua. Memang nggak ada. Utsman bin Affan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya menyumbang 100 ekor onta beserta dengan apa yang ada di atas punggungnya. Artinya pelananya, tombaknya, pedangnya, semuanya. Sampai kepada makanan, minumannya, lengkap. Rasulullah turun dari satu mimbar itu, dari satu tangga ke tangga yang kedua. Rasulullah umumkan lagi, siapa di antara kalian yang mau menyumbang harta kalian untuk perang Tabuk ini? Utsman tunjuk tangan lagi, ya Rasulullah, saya sumbang 100 ekor onta beserta semua yang ada di punggungnya. Lengkap. Rasulullah turun lagi ke tangga yang terakhir. Rasulullah mengumumkan lagi, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan harta kalian di dalam perang ini? Lagi-lagi Utsman bin Affan yang menunjuk tangan. Saya menyumbang 100 ekor onta lagi. Beserta dengan apa yang ada di atas punggungnya, lengkap. Abu Hurairah mengatakan, jika ada tangga satu lagi, karena memang tangga mimbar Nabi itu cuma 3, jika ada tangga yang keempat, pasti masih Utsman juga yang di tangan, yang lain ada. Nanti ada keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri para sahabat senior. Nah, orang tadi tidak ada, kata Abdullah bin Amr bin As. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri bertanya kepada laki-laki tadi. Wahai saudaraku, Rasulullah SAW menyebutmu begitu istimewa dan mulia. Tetapi saya tidak melihat, falam yarahu. Saya tidak melihat apapun yang bisa menjadikan engkau istimewa. Dalam 3 hari 3 malam. Maka laki-laki tadi pun menjawab, wahai saudaraku, ya Abdullah, ini lam yakun. Saya tidak memiliki apa-apa memang. Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak memiliki keistimewaan apapun, kemuliaan apapun. Tidak ada. Tapi sami itu Rasulullah, kata Abdullah bin Umar. Tapi saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu sampai 3 kali. Dalam 3 hari kami duduk bersama beliau. Dan engkau yang lewat. Dan ketika saya bertanya kepada Rasulullah, apakah dia ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Itulah orangnya. Rajulun min ahlil jannah. Maka laki-laki itu menjawab bahwa bukan amalnya yang istimewa, tapi ternyata kepribadiannya di dalam berhablum minan nas yang membuat dia istimewa. Yang pertama, bahwa saya tidak pernah berburuk sangka kepada siapapun. Siapapun. Bukan hanya dengan orang yang baik dengan saya. Bahkan orang yang sangat buruk pun dengan saya tetap husnuzon. Berbaik sangka kepada. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon.
adalah merupakan awal dari baiknya hubungan kita dengan antar sesama manusia. Su'uzon, buruk sangka, adalah juga merupakan awal dari buruknya hubungan kita dengan antar sesama manusia. Ini pondasi awalnya. Akhlak terendahnya di dalam hablum minan nas itu adalah berprasangka. Ketika baik prasangka kita, maka batu bata yang akan diatur di dalam hablum minan nas, dalam perjalanan ke depan itu akan baik. Tapi jika buruk prasangka kita, maka batu bata yang akan diatur dalam perjalanan hablum minan nasnya pun akan buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzan inna ba'dadz-dzan itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Karena sebahagian besar dalam prasangka kalian itu adalah dosa. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dengan seringnya kita berprasangka, maka itu bagian dari doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, ini sesungguhnya aku sesuai dengan zon abdi, sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku menyangkakan aku baik, maka aku berikan kebaikan itu. Tapi ketika hambaku menyangkakan aku buruk, kata Allah, maka keburukan itulah yang akan terjadi pada kehidupan dan diri mereka. Jadi sangkaan kita kepada saudara kita adalah, jika kita menyangkakan baik terus-menerus, sangkaan kita baik, maka kita sedang mendoakan dia dalam kebaikan. Ketika kita terus-menerus menyangkakan buruk, maka kita sedang mendoakan dia dalam keburukan. Dan ini merupakan awal dari baik dan buruknya hubungan antar sesama manusia. Maka manusia kemudian saat dia sering berburuk sangka, dia akan tajasus untuk membenarkan sangkaannya. Mencari-cari kesalahan, keburukan, aib, kekurangan. Orang yang disangkakan buruk itu. Untuk apa dia tajasus? Untuk membenarkan sangkaan buruk dia kepada orang itu. Maka dia tajasus. Kalau sudah dapat tajasus, dapat, dia akan yaltab. Akan mulai membicarakannya. Akan mulai menggosipkannya. Maka larangan berikutnya setelah wala tajassasu, ini ayat yang sama masih. Setelah Allah mengatakan jauhi prasangka, maka wala tajassasu, jangan jadi tajasus. Nah, yang ketiga, wala yaltab ba'dukum ba'd. Jangan saling menggosip. Nah, ini langkah ketiga, berawal dari buruk sangka, kemudian tajasus, kemudian yaltab. Mulai membicarakan, mulai gosip, mulai ngomong. Nah, kalau udah ngomong, sudah tiga-tiga berlaku, apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kamu sangat mencintainya? Kalimat yang digunakan ayuhibbu, cinta. Cinta itu di atas suka, di atas senang. Artinya memang sangat-sangat menginginkan. Sama dengan seseorang ketika melihat sepiring makanan yang ia rindukan, kelezatannya sudah termasyhur, bahwa makanan ini masyhur dalam masyarakat, sangat lezat, dan makanan ini makanan yang sangat istimewa. Makanan ini dirindukan oleh banyak orang. Semua lidah ingin menyicipnya, ingin memakannya. Begitulah Allah menggunakan kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Apakah sebegitu cintanya kamu ingin memakan bangkai saudaramu yang sudah membusuk mati itu? Nggak usah dijawab. Allah tahu jawabannya. Perkara itu. Kamu pasti jijik sekali dengan hal itu.
Maka harusnya sejijik itu pula kita berperilaku dengan 3 perilaku di awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala melarang. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kanibalisme sejati itu adalah para penggosip. Kanibalisme yang paling keji itu adalah para penggosip. Dan gosip itu tidak akan berlaku sebelum 2 yang awal tadi ada. Buruk sangka, tajasus, baru ada gosip ya. Nggak cukup-cukup langsung gosip, tidak ada. Ada buruk sangkanya dulu, ada cari-cari dulu agar benar buruk sangkanya, baru bisa ngomong. Maka dia berbeda dengan fitnah. Fitnah itu adalah berita bohong, sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau itu berawal dari bukan zan tadi, udah lebih tinggi lagi dia. Maka masuk ke yang kedua. Apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi? Yang kedua adalah setelah dia tidak pernah berprasangka kepada orang, kemudian wala ahsada ahadan ala khairi aqal. Saya tidak pernah hasud, ya, tidak pernah hasad, tidak pernah dengki dengan orang dengan apa yang setiap orang miliki. Apa yang ada pada orang, saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah iri. Tidak pernah berkecil hati. Allah beri kepada dia nikmat, alhamdulillah, itu adalah saudara. Dan orang hasad ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para penyihir. Dalam surah Al-Falaq, ketika Allah menurunkan surah Al-Falaq sebagai sebuah perlindungan, doa kita kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan, keburukan makhluk Allah. Salah satunya para pendengki. Dan disejajarkan dengan para penyihir. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Ayat sebelumnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari keburukan para penyihir ketika dia beraksi dengan sihirnya, kemudian berlindung kepada Allah dari para orang hasad, dengki ketika dia dengki. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, dengki ini adalah manusia yang paling busuk hatinya. Dan dengki ini akan menghancurkan, memakan seluruh kebaikan para pendengki, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Tidak ada sisa. Zero, menjadi nihil semuanya. Ada begitu banyak kebaikan, ibadah yang ia lakukan. Semuanya menjadi zero karena dengkinya, karena hasadnya, karena irinya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dan orang-orang yang dengki itu sering sekali tidak terdeteksi. Dan baru kita mengetahuinya setelah kita mengalami kehancuran dari kedengkian seseorang. Yang terkadang dia bisa muncul dari orang yang sangat terdekat dengan kita. Yang selama ini kita berikan semuanya. Kita anggap sesuatu yang baik dan dia sangat baik. Ternyata di belakang kita dia menentang. Atau yang sering disebut dengan khianat. Syemah insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hal inilah yang menjadi modal laki-laki tadi. Sehingga Rasulullah SAW menyebut dia rajulun min ahlil jannah. Laki-laki yang menjadi penghuni syurga. Modalnya 2 tadi. Dan modalnya adalah hablum minan nas. Dan dalam banyak hadis kita selalu mendapati bagaimana Rasulullah SAW mengukur kebaikan iman seseorang, mengukur kebaikan akhlak seseorang itu selalu dengan hablum minan nas. Kenapa? Karena kalau hablum minallah itu lebih gampang. Tidak sulit. Modalnya adalah iman. Dan itu yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hablum minan nas ini yang sulit.
Karena kita berhadapan dengan banyak jenis macam ragam manusia. Termasuk diri kita. Isi kepalanya tidak ada yang sama. Jangankan di luar rumah, kita mengelola orang yang ada di dalam rumah kita yang merupakan darah daging kita sendiri pun kesusahan kita. Ada 2 anak aja 2 macam modelnya. Udah pening kita. Apalagi kalau lebih banyak, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Ya 8 macam. Nggak ada yang sama. Pusing orang tua mengelolanya. Nggak bisa pun disamakan. Maka hasilnya pun beda-beda nanti di antara mereka. Nah, apalagi mengelola orang banyak di luar rumah kita. Bertemu dengan banyak manusia. Maka hablum minan nas ini jauh lebih sulit. Tapi disinilah ukuran kebaikan seseorang di dalam agama ini. Bagaimana ia berperilaku dengan antar sesama manusia. Yang akan memberatkan timbangan kebaikan dan atau memberatkan timbangan keburukan. Ibadur Rahman, sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita belajar tentang hablum minan nas, kita belajar bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita dengan sesama manusia agar kemudian menghasilkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga ada manfaat dan pelajarannya bagi kita semuanya, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan hadis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam semakin memperbaiki diri dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga nanti pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.